Pejabat Bupati Musi Banyuasin Bapak Dr. Agus Haji Apriyadi Mahmud MSI. Selamat datang kami ucapkan juga kepada Bunda Literasi Kabupaten Musi Banyuasin Ibu Haja Asma Aini Apriyadi, tentunya sudah hadir bersama kita. Dan kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Terima kasih atas penyambutannya. Disilakan duduk kembali. Kami persilakan kepada awak media dan juga kameramen untuk mengabadikan momen terpenting kita pada hari ini 30 detik dari sekarang. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Pak Bupati yang kami banggakan, kita akan segera memulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kita banggakan, Pejabat Bupati Musi Banyuasin Bapak Dr. Agus Haji Apriyadi Mahmud MSI, dan yang kami hormati hadir bersama kita di sini Bunda Literasi Kabupaten Musi Banyuasin Ibu Haja Asma Aini Apriyadi, dan yang kami hormati Kakak Kemenang Kabupaten Musi Banyuasin Bapak Haji Muhammad Maki SAG MAG, dan juga yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsipan Kabupaten Musi Banyuasin, yang kami hormati para kepala perangkat daerah di jajaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, yang kami hormati juga hadir bersama kita di sini Ketua MU Kabupaten Musi Banyuasin, Ketua LPTQ Musi Banyuasin, dan juga Ketua Basnas Musi Banyuasin, dan juga yang kami banggakan, kami muliakan para ustadz dan juga ustazah, para santri yang kami cintai, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan karena Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua dapat hadir dalam acara pembukaan Taman Tahsin dan juga Tahfiz Quran Al-Qalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita sejenak dengan hikmatnya mendengarkan lantunan-lantunan suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh adinda kita, yaitu Qari'ah kita pada hari ini. Kepada adinda kita Syahira, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membacakan dan juga kita semua yang mendengarkan insya Allah akan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dan juga barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan selamat dan juga terima kasih kepada adik kita Syahira Salam Korea dan informasi yang disampaikan isi Pak Bupati bahwa adik kita ini akan mewakili Kabupaten Musi Banyuasin di ajang MTQ Provinsi Sumatera Selatan yang akan diadakan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Dan insya Allah kita doakan semoga adik kita Korea kita ini menjadi juara, insya Allah mengharumkan nama baik Kabupaten Musi Banyuasin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Buba. Hadirin dimohon berdiri.
Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyu Asin. Kepada yang kami hormati Bapak Senario SSTP MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Musi Banyu Asin, Bapak Haji Apriyadi Mahmud. Yang kami hormati Ibu Bunda Literasi Kabupaten Musi Banyu Asin, Ibu Haja Asnaini Apriyadi. Yang kami hormati Bapak Kakak Kemenak Musi Banyu Asin, terima kasih Pak atas kehadirannya, dan juga kami ucapkan terima kasih sudah pengukuran arah kiblat Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk penyempurnaan dari TPQ Al-Qolam Musi Banyu Asin. Yang kami hormati para pembina dan ustaz-ustazah, yang kami hormati juga dari Basnas, Kabak Esra, yang kami hormati orang tua, serta yang kami banggakan para santri, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hari ini kita masih diberi kesempatan dalam rangka pembukaan Taman Tahfiz Quran Al-Qolam Dinas Perpustakaan Kabupaten Musi Banyu Asin. Kami laporkan di sini Pak Bupati bahwa ini merupakan program perpustakaan Kabupaten Musi Banyu Asin dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ada beberapa program kita selain TTQ, ada PAUD, ada bimbel matematika, ada bimbel bahasa Inggris, ada juga kegiatan perpustakaan keliling, dan salah satunya ini yaitu Taman Tahfiz Quran. Yang kedua, kami ingin dalam tanda petik perpustakaan Musi Banyu Asin itu harus berisik. Jadi selama ini perpustakaan harus diam, tapi perpustakaan Musi Banyu Asin harus berisik dalam artian harus banyak kegiatan-kegiatan untuk masyarakat. Kami mengingatkan 1 tahun yang lalu Pak Kabak Kesra, 1 tahun yang lalu Pak, Taman Tahfiz Quran ini kita resmikan di Besos. Waktu itu Ibu Bunda Literasi yang meresmikan. Pada saat itu kita hanya terdiri dari 1 ustadz dan 1 ustazah, sedangkan santriwan adalah 28 orang dan 13 orang santriwati. Yang tadi adalah santri kita Pak Bupati yang jadi koordinator tadi. Dan pada tahun ini, alhamdulillah 2024, atas petunjuk dari Ibu, kemarin rencananya di kecamatan, tapi kami akan fokus di Sekayu dulu, nanti berikutnya akan kita kembangkan di perpustakaan desa dan kecamatan lainnya. Pada tahun 2024 kami akan menambah lebih banyak lagi. Yang pertama dengan cara menambah Ustadz Kaza. Kami menambah 6 orang dari 2 jadi 8 Ustadz Kaza yang diseleksi oleh pembina kita, yaitu Bapak Ustadz Nizar dan Bapak Yusuf Rizal. Dari beberapa pendaftaran Pak Bupati kami laporkan, di samping yang 2 dari awal yaitu Ustadz Andi Kurniawan, dan yang pertama kami dapat 8 orang ustazah, yang kedua yaitu Ubaid Zerofi dari Pondok Pesantren Wadi Mubarak Bogor. Yang ketiga Muhammad Raihan Perdana, Pondok Pesantren Al-Haq Jombang. Yang keempat Fahrul Rozi Ahmad dari SMTA Pondok Pesantren. Sedangkan ustazah yang pertama Depi Ardila dari Darul Quran, yang kedua Lilis Suryani dari UIN Raden Patah Palembang, yang ketiga Mazaitun Nafi'ah dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang keempat Angelia Agus Duyani dari Pondok Pesantren Asidikiyah. Kami laporkan Pak Bupati, nanti program ini akan terdiri dari 2 holakoh. Holakoh pertama yaitu jam 4 sampai jam 5, itu untuk putra 102 orang. Holakoh kedua jam 5 sampai ba'da maghrib 63 orang. Putri holakoh pertama di jam 15 sampai jam 16 45 orang, sedangkan holakoh kedua jam 16 sampai 17 ada 101 orang. Total sampai hari Minggu kemarin yang mendaftar itu sebanyak 311 orang, padahal target kami hanya 240 orang. Jadi
Jadi untuk ini kami mohon kepada Pak Bupati, kami akan mengembangkan, memang banyak kekurangan terutama sarana dan prasarana akan kami tingkatkan, termasuk Al-Quran dan lain sebagainya. Ini masih dari donatur, dan alhamdulillah kalau kita niat baik, Al-Quran yang kita butuhkan dari para donatur. Dan ke depan akan kita tingkatkan sarana prasarana yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan bila memungkinkan kita kembangkan di perpustakaan desa maupun perpustakaan sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Terakhir, kami mohonkan kepada Bapak untuk mengukuhkan para pengurus Taman Tahfiz Quran Al-Qalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan juga menyerahkan simbolis buku pelajaran, serta juga kami mohon Pak Kakan Depak untuk menyerahkan sertifikat arah kiblat Dinas Perpustakaan Musi Banyuasin kepada Bupati Musi Banyuasin. Acara hari ini pembukaan Taman Tahfiz Quran Al-Qalam Dinas Perpustakaan Musi Banyuasin sangat spesial Pak Bupati, karena beriringan atau bersamaan dengan Musi Banyuasin ditunjuk sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Mei nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin yang terdengar laporannya pada hari ini tentunya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak Bupati yang kami banggakan. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengukuhan pembina dan pengurus Asatidz Taman Tahfiz Quran Al-Qalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin. Kepada yang akan dikukuhkan disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Kami undang yang terhormat penjabat Bupati Musi Banyuasin untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saudara mengucapkan sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia bersumpah? Apakah saudara-saudari siap dikukuhkan? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan kepada saudara bahwa sumpah dan janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab menjadi pembina dan pengurus Asad dan Asatidz Taman Tahfiz dan Tahfiz Quran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan itu Maha mengetahui. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pembina dan pengurus Asatidz dan Asatidz
Taman Tahsin dan Tahfiz Quran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Pengukuhan selesai, dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin berkenan Pak Bupati, kami persilakan untuk mengamankan momen terpenting kita pada hari ini. Baik, mohon izin mendampingi kami undang Ibu Bunda Literasi dan juga Kemenang Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Musi Banyuasin, dan juga Kabak Kesra. Kami undang ke atas panggung untuk bisa mengamankan momen terpenting kita pada hari ini. Baik, mohon izin Pak Bupati dan juga rombongan untuk tetap berada di tempat. Kita akan lanjutkan dengan penyerahan secara simbolis alat pembelajaran kepada santriwan dan juga santriwati Taman Tahsin Tahfiz Quran Al-Khawam, dan kepada yang telah diundang silakan kembali ke tempat. Dan kami persilakan kepada yang akan menerima penyerahan secara simbolis kepada 3 santri dan juga santriwati kita untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Dan kita akan menyaksikan penyerahan secara simbolis alat pembelajaran kepada santriwan dan juga santriwati Taman Tahsin dan Tahfiz Quran Al-Khawam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin oleh penjabat Bupati Musi Banyuasin. Berkenan kami persilakan bisa digeser ke sini. Untuk yang pertama, kami persilakan izin. Sehingga kami silakan para pemenang yang bisa menyerahkan juga. Izin berkenan Ibu Bunda Literasi akan menyerahkan kepada adik kita. Izin berkenan untuk foto bersama, kami persilakan Bapak. Baik, kita akan foto bersama, izin. Salam semangat kita insya Allah. Baik, izin Pak Bupati kita berada di tempat. Kita lanjutkan lagi untuk penyerahan. Dan kepada penerima simbolis silakan kembali ke tempat. Dan kita akan menyaksikan penyerahan sertifikat arah kiblat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin kepada penjabat Bupati Musi Banyuasin. Dan itu merupakan arah kiblat yang telah ditentukan oleh Kemenang Kabupaten Musi Banyuasin untuk Al-Khawam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin. Baik, izin Pak Bupati tetap berada di tempat. Kami persilakan kembali ke tempat kepada Ibu dan juga Bapak. Dan dilanjutkan dengan sambutan yang terhormat
penjabat Bupati Musi Banyuasin, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Apriyadi Mahmud MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini, pagi ini kita diberikan kesempatan berkumpul di pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Banyuasin dalam rangka melaksanakan kegiatan yang cukup spesial. Sebab kegiatan ini biasanya yang menginisiasi, yang paling banyak melaksanakan kegiatan ini adalah lembaga non pemerintah. Sekali lagi, yang melaksanakan kegiatan seperti ini, yang menginisiasi kegiatan seperti ini, biasanya yang paling banyak itu adalah lembaga non pemerintah, pribadi atau organisasi. Kalau organisasi, misalnya organisasi kemasyarakatan, misalnya perkumpulan-perkumpulan yang ada di tempat peribadatan atau di masjid. Kalau pribadi, barangkali ada pribadi-pribadi yang memang punya komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keagamaan. Ada. Alhamdulillah banyak di Kabupaten Musi Banyuasin ini orang perorangan pribadi yang mendirikan rumah tahfiz, taman bacaan Al-Quran. Tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara duniawi dan secara akhirat adalah untuk menjalankan amal ibadah kepada agamanya, bakti kepada Yang Maha Kuasa. Banyak, termasuk mohon maaf, saya sendiri bikin rumah tahfiz di Kecamatan Batak Tinggi. Santrinya mungkin sekarang ini sudah mencapai ratusan juga. Sekarang lagi bikin bangunan baru karena banyaknya peminat. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Haji Muhammad Fakih SAG MPDI beserta seluruh jajaran, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin, Adinda Sunario SSTP MM selaku penginisiasi atau inisiator kegiatan pembukaan rumah tahfiz atau taman taksim dan tahfiz Quran Al-Qolam TTQ yang diinisiasi dilaksanakan di organisasi perangkat daerah perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin. Saya tidak tahu di Musi Banyuasin ini selain dinas kearsipan dan dinas perpustakaan dan kearsipan ini yang melaksanakan ini, ada tidak pakai surat terpantau? Belum ada. Itu kan kayak yang saya bilang tadi. Tidak semuanya. Padahal fasilitas sarprasnya sebenarnya kalau mau bisa, kantor ada, anggaran untuk ulo kopi kira-kira ada, untuk bayar insentif para tenaga pengajar ini tinggal kita panggil saja orang tua anak-anak ini. Barangkali anak-anak pegawai di kantor itu juga mau. Jangan-jangan yang ngaji di perpustakaan ini banyak anak pegawai yang bekerja di OPD Kabupaten Musi Banyuasin. Benar nggak? Orang tuanya ada yang wajib kuning kaki. Ini tergantung dengan inisiatif. Kalau bahasa bisnisnya itu pandai-pandai membaca peluang.
Mohon maaf, Cino itu karena dia pandai membaca peluang lah, makanya orang-orang Chinese itu menjadi pedagang-pedagang atau bisnismen yang unggul karena dia bisa baca peluang. Ini salah satu. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Musi Banyuasin Ibu Haja Asnaini Apriyadi, Ketua NU Kabupaten Musi Banyuasin, Ketua Basnas Musi Banyuasin Boyong Marrata dengan Boyong Madali. Saya berharap kali dari sini berpikirlah Basnas. Aduh, alhamdulillah, aduh. Cuma jangan kalah dengan yang perpustakaan ini kamu. Duit kamu itu banyak dan tugasnya salah satunya belanja kelar, gunung kelar duit yang kami amanahkan itu untuk program-program seperti itu. Kepala Bagian Kesra, Dinda Upi, persiapan maksimal untuk MTQ dan kalau bisa pada saat pembukaan atau di sela-sela waktu anak-anak ini kita tampilkan. Kasih contoh, ini spesial karena yang menginisiasi ini bukan organisasi kemasyarakatan tapi adalah OPD. Kita kasih contoh di daerah lain bahwa di Mumba ada OPD kita yang juga di samping menjalankan tugas dan fungsinya menurut aturan selaku dinas yang memberikan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan juga memberikan andil dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu membuka rumah tahfiz di kantornya. Kawan-kawan para kepala perangkat daerah yang saya hormati, ibu-ibu, Bu Ketua Dharma Wanita, pengurus PKK Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian yang saya hormati para ustadz, ustazah, pembina rumah tahfiz ini yang alhamdulillah kita saksikan sudah dikukuhkan, diberikan mandat, diberikan amanah untuk menjalankan operasional rumah tahfiz ini. Kemudian para santriwan dan santriwati, terutama yang saya banggakan, saya hormati, saya sayangi para orang tua wali dari santriwan dan santriwati atau dari anak-anak kita. Dan yang saya sayangi, saya banggakan, insya Allah akan menjadi tilawati membaca Al-Quran. Kalau yang cewek apa? Tilawah ya, tingkat nasional di masa-masa yang akan datang. Ananda Sahibwa. Kelas berapa lah? Kelas 4. Sudah hafal berapa juz? 4 juz. Kelas 4 sudah hafal 4 juz. Nah ini Pak Bupati spesial nih, karena dengar suaranya bagus, aku ngomong sama Pak Pemenang, anak ini ke depan kalau dilatih dengan baik, ini akan menjadi salah satu yang akan membawa nama Kabupaten Musi Banyuasin. Ustaz Opi coba dilatih, koordinasikan dengan kawan-kawan di Palembang, pelatih tahfiz Al-Quran ini yang bagus banyak. Kalau dulu kan ada almarhum Kakanda Ustadz Nawawi Denci dan lain sebagainya. Sekarang tidak ada lagi, mungkin ada Tarmizi dan lain sebagainya. Nah, karena itu untuk Ananda Syahira ini Pak Bupati ngasih hadiah 5 juta. Ya, nanti duitnya minta di Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Ya, alhamdulillah bangga saya dengar ini bagus. Saya ingat suara dia ini ingat dengan Hajah Ondiana, ya. Persis, laronyo Hajah Ondiana itu pernah juara nasional. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur bahwa hari ini berkumpul di sini di samping menjalankan tugas kita selaku pegawai negeri sipil, kami ini juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama menjadikan anak-anak Kabupaten Musi Banyuasin ini menjadi anak-anak yang bisa baca tulis Al-Quran. Nah, oleh karena itu
Kepada Pak Sunaryo, Adinda Sunaryo dan seluruh jajaran saya ucapkan terima kasih atas inisiatif yang sudah dilakukan ini. Dan saya mendapat laporan tadi kuota yang dibuka cuma berapa? 200? Hah? 240, tapi yang daftar jauh di atas itu. Artinya kan peminatnya banyak. Peminatnya banyak, oleh karena itu memang potensi dan peluang ini harus kita manfaatkan. Ini adalah untuk menciptakan generasi-generasi yang unggul, generasi yang islami, generasi yang mengerti tata etika, terutama tata etika yang menurut syariat ajaran Islam. Ini penting. Ini adalah untuk memfilter kemajuan teknologi yang tidak ada batas lagi. Artinya anak-anak kita ini boleh memanfaatkan teknologi, tapi juga barangkali dia bisa memanfaatkan teknologi itu adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan, terutama terkait dengan baca tulis Al-Quran atau ilmu-ilmu keagamaan yang lain. Paling tidak dia bisa memfilter mana yang pantas dia tonton, dia contoh, mana yang tidak pantas dia tonton dan dia contoh. Ini akan bisa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kepala UPD terutama pustaka ini, dan saya mengharap barangkali memang Pak Kapakesra ke depan perlu kita gagas untuk diperluas. Kita perluas ke beberapa UPD. Dan saya lihat, saya sering keliling. Kalau hari Sabtu, Minggu kalau saya berada di SKY, pagi-pagi sering keliling. Banyak rumah dinas yang di sebelah ini kosong, sudah jam ini. Yo, kalau tidak ditunggu kita jadi ke rumah tahfiz kan? Daripada tidak ditunggu, bagus renovasi, jadi ke rumah tahfiz. Udah. Ya, syukur-syukur kalau kepala UPD jadi nak biaya ini. Ada saya lihat rumah asisten ada yang kosong, lama kosong, ada yang kami. Jangan jadikan rumah tahfiz. Kalau memang kantor tidak memungkinkan, sini lah jadikan. Dan saya berkeinginan ke depan menginisiasi, mengikuti apa yang dilakukan oleh kepala kantor OPD Perpustakaan dan Arsip ini. Kita pengen bikin padepokan. Kalau pencak silat kan namanya padepokan. Tapi kalau di bidang ini apa namanya? Rumah tahfiz. Rumah Quran. Kita cari, kita bangun. Nanti di rumah itu kita sekat-sekat, kita siapkan tenaga pengajar yang seperti ini. Jadi tidak perlu mereka itu dari pagi sampai malam ada kegiatan pembelajaran. Gurunya banyak. Saya lihat tadi ada yang dari Jombang, ada yang dari Bogor ya, ada yang dari Asyidiyah. Tidak kalah ini, ada Yusrizal dan lain-lain banyak. Saya itu rumah tahfiz kami di Plakat Tinggi itu gurunya dari jauh, belum lagi ini 30 juz, tidak balik-balik. Alhamdulillah sekarang ini banyak anak-anak sudah mengantarkan beberapa santriwan dan santriwati yang sekarang ini mondok di pondok pesantren di Jambi. Padahal dulu itu adalah rumah toko oleh Ibu Ketua Tim Negara PKK ini. Sudahlah katanya, daripada aku tidak dipakai, kita buat rumah tahfiz. Sudah, alhamdulillah sekarang ini banyak dapat hibah tanah di belakang itu 1/2 hektar, sekarang lagi dibuka gitu. Rupanya banyak peminat. Jadi yakin saja Bapak Ibu, kalau kita berniat baik, berbuat untuk agama, untuk kepentingan kita dan kepentingan akhirat, untuk beribadah, insya Allah ada saja jalannya. Kemudian selanjutnya pesan saya kepada kawan-kawan tenaga pendidik tadi yang sudah dikukuhkan, laksanakanlah kegiatan ini dengan baik. Pertama, bismillah, niatnya adalah ibadah. Kedua, ini adalah amanah
amanah dari orang tua anak-anak ini yang diserahkan. Karena mohon maaf terus terang, kadang itu kami orang tua ini kadang karena sibuk dengan pekerjaan, dengan kegiatan-kegiatan, kadang-kadang tidak sempat untuk memberikan pembelajaran dengan anak-anaknya. Oleh karena itu perlu diisi dengan pembelajaran yang dilakukan oleh pihak yang berasal dari luar kami. Dan alhamdulillah saya lihat bahwa peminatnya cukup banyak, dan mudah-mudahan kegiatan ini akan membawa berkah bagi kita semua, terutama bagi para tenaga pendidik. Ini kan akan menjadi amal jariah. Sepanjang anak-anak ini nanti mengucapkan ayat-ayat huruf-huruf Al-Quran itu, kalian juga akan mendapatkan amal jariah. Tapi kami juga dapat, Pak Naryo juga dapat, Dr. Sugeng juga dapat, Pak Bupati juga yang hari ini hadir di sini, insya Allah juga dapat. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Sunaryo dan seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Terima kasih juga kawan-kawan tenaga pengajar atau para pembinanya. Dan yang terpenting, terima kasih kepada orang tua, wali dari anak-anak ini. Mari kita menciptakan anak-anak kita yang berkualitas, baik berkualitas dari sisi duniawi, ilmu pengetahuan umum, tapi juga berkualitas dari sisi agama. Saya pengen, kalau pengennya masing-masing UPD ini bikin biar ramai suasana di Kabupaten Musi Banyuasin ini, terutama Kota Sekayu ini, ramai pagi, siang, sore, malam, ramai dengan perlintasan anak-anak yang rata-rata membawa kitab suci Al-Quran atau Iqra kalian masih kecil. Saya lihat suasana di beberapa daerah di Jawa itu bukan main, anak-anak kecil semua tahu. Kalau kita lihat peluang kita ada, contohnya itu ada Pak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan buka peluang 240 yang daftar sekian. Saya coba di tempat di plakat itu cuma buka daya tampungnya 60, yang daftar 200 lebih. Akhirnya tidak ada yang ditolak, semuanya diterima, tapi waktunya diatur, ruangan kecil itu dibagi lagi. Sekarang ini ada berapa? Kalau salah 4 atau 5 yang menjadi pembinanya. Dulu kan termasuk siapa dulu? Agung kalau saya yang ajar di sana. Alhamdulillah. Artinya bahwa memang ini kalau kita mau bisa kita laksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Taman Tahfiz Al-Quran Al-Qalam, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Musi Banyuasin, dengan ini saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, merestui dan meridhoi apa yang kita lakukan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat penjabat Bupati Musi Banyuasin, Bapak Dr. Ades Haji Apriyadi Mahmud MSI, yang telah menyampaikan sambutannya pada hari ini. Dan sekaligus kita telah melaksanakan juga pembukaan langsung untuk Taman Tahsyil dan Tahfiz Al-Qalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin. Dan alhamdulillah juga pada hari ini Bapak Bupati kita dan juga Ibu telah memberikan hadiah kepada insyaallah peserta kebanggaan kita akan mewakili Musi Banyuasin di ajang MTQ Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yang akan diadakan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kalau itu Ade, alhamdulillah semangat dulu ya. Ade MC juga di belakangnya dapat hadiah juga. 2 juta ya di lama. Iya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya rangkaian acara kita pada hari ini telah kita laksanakan dan juga kita ikuti
bersama. Demikianlah acara pembukaan Taman Tahsyid dan Tahfiz Quran Al-Khalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2024. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berkenan Pak Bupati dan juga Ibu, kami persilakan untuk foto bersama. Izin di tempat kita berdiri, dan kepada kameramen kami persilakan untuk mengambil posisi. Dan seluruh Bapak Ibu yang di belakang boleh kita berdiri semua. Bapak Ibu, kami persilakan. Kita akan foto bersama, dan insya Allah dengan kebersamaan kita dan juga silaturahmi kita pada hari ini meningkatkan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah dengan adanya acara ini kita bisa menjadi insan yang berbakti kepada para dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah semua pencapaian dan juga cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin. Izin salam semangat Bapak semuanya. Bapak Ibu, kita pegangkan tangan, kita angkat tangan ke belakang. Insya Allah Musi Banyu Asin akan lebih baik lagi ke depannya. Mubah. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Bupati Musi Banyu Asin dan juga Ibu Bunda Literasi yang hadir pada hari ini. Tentunya terima kasih banyak kami ucapkan Bapak Ibu yang telah hadir juga. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dan juga lain waktu di tempat yang sama tentunya. Dan juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyu Asin yang telah menyiapkan dan juga menyediakan tempat untuk kami sekolah kita. Dan juga terima kasih banyak dari Dharma Wanita Persatuan dan juga PKK Kabupaten Musi Banyu Asin, dari guru-guru dan juga ustaz-ustazah, ketua Basnas, dan juga segenap seluruh ustaz dan juga ustazah yang kepada ini dari kita santri yang kita banggakan dan kita cintai, Bapak Kesra dan juga seluruh keluarga yang hebat hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian kami berpastikan kepada orang tua santri jangan dulu pulang, karena akan ada arahan nanti dari Ustaz dan Ustazah dan guru-guru. Untuk orang tua,